Jadi setiap langkah kita maju itu, dada tuh ngerasa berat dulu. Kaki tuh semakin melangkah tuh semakin lemas. Pas kita udah deket, kita langsung kayak tiba-tiba barengan, lu ngapain sih nakut-nakutin orang gitu kan? Tidur lu gitu kan? Tiba-tiba bang. Jadi sosok saudara perempuan gue ini yang kita lihat mukanya kayak orang sakit itu, rambut acak-acakan, itu posisi kepalanya langsung nengok ke pelakon begini, terus langsung kayak ketawa-tawa gitu. Wow. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya ini udah pernah kita undang juga. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Azwan. Bang Azwan, apa kabar Bang? Sehat, Sehat ya Bang ya. Bang, kali ini mau cerita pengalaman horor atau kejadian horor yang mana nih? Oh, ini kejadiannya waktu masih SMP. SMP. Jadi sekolah SMP ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah di tahun 2006. 2006. Waktu tinggal di rumah Bibi. Apa yang terjadi di rumah Bibi pada saat itu? Di rumah Bibi itu ada teror-teror dari hantu, bukan penunggu rumah itu, tapi dia punya tempat tinggal di samping rumah Bibi. Yang rumahnya dia itu dihabisin sama warga karena tadinya kebun, gitu kan. Terus dihabisin untuk jadi lahan parkir warga. Karena dia ngerasa mungkin nggak punya tempat tinggal, akhirnya dia cari tempat tinggal. Apesnya di tempat rumah Bibi. Oh gitu. Iya. Oke. Dan itu parah banget tuh. Oh, parah banget. Gangguannya. Parah banget gangguannya. Oke. Buat yang penasaran, simak video sampai habis. Dan sebelum gue mulai, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Bang Azwan, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, itu ada di @lentarmalam.id. Dan linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ya udah, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Azwan, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Oke, untuk ceritanya sendiri, jadi waktu itu kenapa bisa tinggal di rumah Bibi? Karena saat itu tadinya tinggal di Cilandak, gitu kan, di Cilandak nih. Terus karena keluarga itu pindah tempat tinggal ke Depok, sementara saat itu udah terlanjur sekolah di situ. Jadi kalau untuk ngurus pindah kan agak repot ya. Jadi mau nggak mau ya udah nitip tinggal di rumah Bibi di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Nah, karena di situ kita ngerasa ya udah nggak ada cerita yang aneh-aneh, ya udahlah tinggal sama Bibi di tahun 2006 itu. Nah, Bibi gua itu dia punya 3 anak. Jadi yang pertama itu anak perempuan, itu umurnya lebih tua dari gua. Nah, terus 2-nya lagi nih cewek sama cowok, ini saudara kembar. Nah, seumuran, jadi sepantaran. Jadi makanya agak enak lah gitu untuk tinggal di sana, ada teman mainnya gitu. Dan memang saudara si kembar ini memang teman main juga gua dari kecil waktu mampir di sana gitu ya, waktu masih belum sekolah atau SD tuh masih kumpul di sana sering. Jadi main-main di sana. Gue pengen tarik mundur dulu nih Bang Jamal, ceritain di masa lalunya waktu gua masih SD, waktu gua masih bahkan belum sekolah ya. Itu kalau mampir ke rumah Bibi, itu memang rumah Bibi itu kayak kan di lingkungan padat penduduk ya, dan dia juga suka untuk gardening. Jadi ada banyak tanaman-tanaman di sekitar rumahnya. Nah, sehingga rumah lantai 2 itu kurang menerima cahaya matahari, sehingga suhunya lembab gitu ya, dan cahayanya juga nggak begitu banyak lah gitu, remang gitu ya. Nah, di lantai 2 itu memang hampir nggak pernah ditempatin. Jadi cuma diisi sama barang-barang gitu ya. Terus ada setting kamarnya. Jadi ada kamar, di dalamnya ada tempat tidur, ada lemari baju, ada setting kamar, tapi nggak pernah ditempatin. Waktu kecil sering main ke sana, memang gue ngerasa udah nggak enak hawanya.
Tapi kan karena itu dulu waktu kecil dan nggak terlalu nginget juga gitu ya. Cuma yang masih berkesan sama gua itu ada beberapa spot ruangan, kalau gua ke situ itu hawanya beda. Gitu loh, serasa kayak ada di dunia yang lain lah gitu. Iya. Jadi tiba-tiba hening, tiba-tiba mencekam gitu. Nah itu spotnya ada di kamar belakang, samping tangga untuk naik ke atas. Di samping tangga itu juga dapur. Jadi spot-spot itu yang rasanya tuh beda hawanya. Itu waktu masa lalu, waktu kecil ya. Nah, cuma karena waktu itu masih kecil banget ya, kita nggak gubris hal-hal yang seperti itu. Paling dirasanya nggak betah aja gitu ya. Iya, dan takut kalau sendirian ke situ, harus ditemenin gitu kan. Setelah itu balik lagi nih ke cerita waktu gue tinggal. Di hari pertama tinggal disambut baik gitu ya. Ya kayak biasalah keluarga besar gitu. Terus ketemu ngobrol segala macam gitu kan, saling cerita soal sekolah gimana gitu kan, waktu itu masih SMP. Nah, gue deketnya sama si saudara kembar ini gitu ya, cewek cowok kan. Gue deket sama mereka, main sama mereka, ngobrol sama mereka. Di malam pertama nggak ada teror. Jadi aman-aman aja gitu kan, seperti biasa kita beraktivitas. Jadi teror itu terjadi pada saat di malam-malam setelahnya. Katakanlah hari ketiga atau hari keempat. Itu gue tidur itu di kamar sepupu yang cowok, yang kembar tadi, yang cowok. Gue nginep di situ sama dia di dalam kamarnya untuk tidur. Jadi berdua, biasanya dia selalu tidur duluan, gue tidur belakangan gitu. Nah pada saat gue tidur belakangan itu, dari mulai malam ketiga, malam keempat itu gue udah mulai ngerasa beda hawanya. Tiba-tiba kayak ke flashback lagi di waktu kecil itu kayak gimana gitu, nggak enaknya. Dan hawa itu dapat lagi saat itu. Nah, sehingga muncul rasa ketakutan nih. Pengen ke kamar mandi was-was, pengen minum ke dapur takut karena ingat masa lalu, hawanya nggak enak di situ. Terus sampai akhirnya waktu itu gue pernah pengen kencing ke kamar mandi. Jadi untuk sampai kamar mandi itu kita perlu jalan dari kamar, terus ngelewatin kayak ruang makan, tapi bukan ruang makan ya, kayak meja makan biasa gitu. Nah, terus lewat situ baru sampai di kamar mandi, dan posisi kamar mandinya ini bersebelahan dengan kebun yang tadi dihabisin untuk dijadiin lahan parkir. Nah gitu, di sampingnya itu kebun. Dah, gua kencing. Nah, nggak ada apa-apa tuh. Jadi cuma was-was aja, was-was nggak enak, dan memang situasi di rumah itu kalau udah jam 9 semua tidur, lampu-lampu semua mati. Cuma yang hidup itu lampu belakang, kamar mandi, dan lampu teras depan. Nah udah, gue masuk lagi ke dalam, selesai, nggak ada masalah. Aktivitas bibi gue dan anak-anaknya ini, karena bibi gue juga guru, jadi anak-anaknya ini dan bibi gue ini selalu keluar dari rumah itu di hari kerja itu jam 7 tuh udah pada jalan. Nah sementara waktu itu sekolah gue masuk siang gitu, jadi gue pergi itu belakangan lah. Artinya karena gue pergi belakangan, di rumah itu gue sendiri mulai dari jam 7 pagi sampai gue berangkat jam 8:30. Nah, selama 1,5 jam itu, waktu hari-hari awal, minggu-minggu awal, gue udah mulai yang tadi gue bilang tuh, udah muncul was-wasnya, nggak enaknya gitu kan. Sempat ada beberapa kali gue mau ke dapur itu, gue coba beraniin diri ke dapur dengan cara TV volumenya gue gedein, radio gue gedein, biar ada kebisingan kan. Akhirnya gue jalan agak cepat gitu ke dapur, cuma ada satu hal yang tiba-tiba gue dapatkan di situ, Bang. Jadi pas gue udah nyampe masuk pintu dapur gitu kan, tuangin air, itu ada situasi yang pernah juga dialami sama nyokap gue waktu kecil main ke sana. Jadi dulu nyokap gue itu pas ke dapur itu ngerasa kayak ada yang ngintipin dia gitu dari pintu mau masuk ke dapur. Tapi kalau dilihat itu nggak ada siapa-siapa. Itu terjadi sama gue. Gue langsung inget kejadian nyokap waktu itu cerita. Nah udah tuh, gue ngerasa kok begini ya gitu kan. Ya udahlah gitu kan, gue juga ngerasa udah lu jangan ganggu, gue juga nggak ganggu gitu dalam hati gue.
Udah gue minum, agak ngeri sih dari posisi minum, pengen balik badan mau balik gitu ya. Takut gitu loh, takut kalau muncul gimana nih gitu loh. Sempat ngelirik-ngelirik sebentar, oh aman, baru jalan. Aman gitu kan, minggu-minggu awal tuh kayak gitu tuh, teror-terornya. Jadi ada was-wasnya, ada tiba-tiba kok muncul perasaan mencekam gitu ya. Ngerasa ada yang diintipin gitu. Aman tuh Bang. Nah, di minggu-minggu selanjutnya, katakanlah di minggu kedua, itu saudara gue tuh, saudara laki-laki gue, dia rutin setiap tengah malam itu sholat tahajud. Waktu itu, pada saat dia keluar kamar, gitu kan, gue karena tidurnya memang agak malam, jadi mata gue udah ketutup, tapi gue masih belum tidur. Gue tahu dia keluar kamar, gitu kan. Dia keluar kamar, gue dengar suara air wudu, gitu kan, dia buka keran, terus masuk lagi sholat. Nah, cuma pas dia mau tidur lagi, gue denger itu kayak dia lagi ngedumel gitu. Nah, ngedumel nih apaan sih gitu, apaan sih kayak gini, apaan sih, udah jangan kayak gini dah gitu kan. Gue makin ini dong, dalam hati, wah ini berarti bener ada yang nggak beres nih, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia tidur, gue tidur, gue juga nggak mau nanya gitu kan. Nah, setelah itu, kejadian itu, gue pas malam-malam berikutnya itu mau ke kamar mandi, malam-malam, gue ngeliat kayak ada siluet, tapi bukan sosok, siluet gitu kayak bayangan karena lampu kan mati ya. Iya. Nah gitu kan, itu ada di ruang tamu. Jadi ini posisi kamar, ini pintu, kita keluar, kamar mandi di sini. Nah ruang makan kecil di sini, ruang tamu di sini, agak jauh. Jadi kalau gue mau ke kamar mandi, gue masih bisa ngeliat nih area sini. Walaupun mata gue ke depan kan masih kelihatan ya, samping. Cahaya tapi dari kamar mandi doang tuh? Cahaya muncul dari kamar mandi. Iya, oke. Yang lain gelap. Pas gua arah ke kamar mandi, kan kalau kita tatapan ke depan masih kelihatan sudut-sudut samping ya? Iya. Itu gua ngeliat ada siluet Bang, lagi duduk di kursi. Nah, cuma gua nggak mau gubris kan. Gua masuk aja terus kamar mandi dengan perasaan was-was, takut juga. Gua buru-buru akhirnya keluar dari kamar mandi, masuk lagi. Udah beres, selesai. Di malam-malam berikutnya lah gue coba beraniin diri buat cerita sama sepupu gua ini. Gue bilang sama sepupu gue ini, bro, kok gue selama tinggal di sini ngerasanya jadi aneh ya, gitu kan? Nah dia nanya, anehnya kenapa Wan, gitu kan? Iya, gue beberapa kali itu kalau gue sebelum berangkat sekolah itu kayak ada yang ngintip, gitu kan? Terus tiba-tiba gue kalau ke dapur itu perasaannya was-was, mencekam, gitu. Beda hawanya kalau di kamar sama di tempat yang lain. Nah, terus pernah juga gue mau kencing itu ngelihat kayak ada orang gitu di ruang tamu, tapi gue nggak mau gubris gitu kan karena takut juga. Nah, ternyata pada saat gue cerita, dia baru cerita. Jadi ternyata selama ini kita saling main tutup-tutupan gitu loh. Karena kita mungkin berpikir takutnya saling menakuti gitu loh kalau cerita. Nah, ternyata sepupu laki-laki gue ini cerita. Kemarin-kemarin gue juga sempat kayak gituan. Jadi waktu gue sholat tahajud itu, gue ngelihat ada saudara perempuan gue, kan dia kembar nih. Nah, ngelihat ada saudara perempuan gue itu duduk di ruang tamu jam 1 malam. Gue pikir dia lagi zikiran atau lagi baca Al-Quran atau apalah gitu kan. Jadi gue nggak mau gubris. Cuma yang bikin aneh itu kok setiap jam itu selalu ada dia. Nah, waktu itu gue sempat akhirnya coba klarifikasi, bertanya nih ke saudara perempuan gue, lu tiap jam 1 ngapain sih duduk di ruang tamu gelap-gelapan baca Quran? Enggak, gue baca Quran di kamar, nggak pernah di ruang tamu. Nah, dari situ dia nggak mau ngelanjutin ke saudara perempuannya, takutnya kalau dia cerita saudara perempuannya takut gitu loh. Akhirnya dia cuma ya udah gitu kan, cukup tahu gitu. Pas dia cerita lagi, belum lama Wan, gue mau tahajud, itu gue ngelihat ada saudara perempuan gue lagi. Nah, makanya pas gue masuk kamar itu gue marah banget sebenarnya, ini kenapa kayak gini. Oh, pantes gue denger waktu itu lu ngedumel pas mau tidur gitu. Gue bilang begitu. Lu bisa ngelihat berarti ya? Iya, gue bisa ngelihat gitu. Udah tuh Bang, kita udah sama-sama cerita nih, udah sama-sama tahu kan. Ternyata ada sesuatu di rumah itu. Pernah satu malam itu, gue sama sepupu gue nih karena kita udah saling tahu, saling takut juga. Akhirnya beberapa kali mau kencing atau mau wudu gitu ya, kita minta barengan.
biar ditemenin, gitu kan, biar ditemenin. Nah, pernah waktu itu satu kejadian, gue sama sepupu gue, jadi karena masih SMP ya, masih kecil, jadi kayak main detektif-detektifan gitu loh. Jadi keluar kamar, ngelongok dulu palanya, lihat kanan kiri, kanan kiri, aman, ayo jalan gitu. Nah, pas kita waktu itu pengen jalan, setengah jalan deh baru keluar dari kamar itu, si saudara perempuannya bukan di ruang tamu, tapi berdirinya persis di samping kamar. Samping telepon bupet. Pakai pakaiannya biasa kayak pakaian saudara perempuannya dia gitu loh. Gue deket juga sama saudara perempuannya gitu kan. Kita sama-sama langsung ngeliat, kita langsung sama-sama negor, ngapain lo gitu kan? Berdiri di situ, nggak digubris. Jadi rambutnya diturunin semua gitu ke depan, acak-acakan, mukanya sih kelihatan. Cuma aneh, mukanya tuh kayak muka orang sakit gitu loh. Pas kita deketin, ini kita berdua nih, nih gue merinding lagi. Jadi setiap langkah kita maju itu, dada tuh ngerasa berat gitu loh. Kaki tuh semakin melangkah tuh semakin lemes. Pas kita udah deket, kita langsung kayak tiba-tiba barengan, lu ngapain sih nakut-nakutin orang gitu kan? Tidur lu gitu kan? Tiba-tiba bang, jadi sosok saudara perempuan gue ini yang kita lihat mukanya kayak orang sakit itu, rambut acak-acakan, itu posisi kepalanya langsung nengok ke plafon begini, terus langsung kayak ketawa-tawa gitu. Wow, suara cowok bang, bukan suara dia, bukan suara cewek, tapi wujudnya wujud saudara perempuan gue, saudara sepupu perempuan. Wow, langsung ngibrit kita, nggak jadi ke kamar mandi waktu itu, langsung masuk ke dalam kamar, tutup pakai bantal, baca-baca, pokoknya udah kikuk lah satu sama lain. Saudara gue baca apa yang dia bisa, gue juga segala macem, tangan udah menggigil, dingin gitu kan. Sampai akhirnya gue bilang sama dia, besok lu berangkat keluar rumah jam 7 kan, gue ikut ya, gitu kan. Gue nggak berani gue, gitu kan. Akhirnya gue udah rapi-rapi itu sama dia berangkat barengan, walaupun sekolah gue masuk jam 9, tapi paling nggak gue keluar barengan deh. Jadi gue nongkrong dulu di dekat sekolah gue gitu kan, di warung kopi gitu kan, sambil nungguin sekolah masuk. Nah itu terjadi selama berminggu-minggu tuh bang, kayak gitu. Maksudnya biar normal dulu lah rasa takutnya gitu kan, rilis dulu. Tapi setelah kejadian yang lihat sosok, nggak ada sosok itu, sempat nanya lagi gak ke saudara perempuan? Nah, abis ketemu itu gitu. Kita nggak mau ceritain. Nggak mau ceritain karena lagi. Takut kan perempuan masalahnya. Takutnya nanti dia kesuges, takutnya malah dia kena segala macam. Jadi kita kayak belaga kayak ya udah nggak ada apa-apa gitu. Tapi itu beneran bukan sosok perempuan ya? Maksudnya tuh gue takutnya itu saudara perempuan lo yang kesurupan gitu di tengah malam gitu. Bukan, enggak. Itu beneran sosok setan lah ya. Saudara perempuan gue nggak pernah kesurupan, saudara sepupu gue. Wujudnya mirip banget kayak saudara perempuan gua, sepupu, tapi suaranya suara laki-laki waktu itu. Nah jadi kayak kita setelah kejadian itu ya kayak ngobrol biasa aja, normal gitu kan. Gue juga nggak mau cerita ke Bibi, nggak mau cerita ke saudara perempuan gue, takut biar mereka nggak kesuges gitu. Nah, udah tuh berminggu-minggu, anehnya tuh nggak muncul-muncul lagi tuh selama berminggu-minggu. Tapi rasa was-was, rasa nggak enak, mencekamnya masih muncul gitu tiap malam tuh, tiap kita mau tidur. Jadi waktu itu tuh yang kita lakuin tuh gue sama saudara laki-laki gue ini sebelum tidur tuh kayak kita ngaji kecil-kecilan, terus baca-baca apa gitu kan. Terus habis itu barengan wudu gitu, sebelum tidur kita wudu dulu gitu kan. Berharap kita nggak diganggu segala macam. Setelah kejadian itu bang, tiba-tiba nih lagi ngumpul nih keluarga, ngumpul keluarga. Si saudara laki-laki gue ini nggak tahu kenapa dia cerita ke nyokapnya, ke bibi gue. Iya. Bibi gue ngedengerin kan. Jadi kita di situ lagi pada ngumpul tuh, gitu kan. Terus habis itu ada saudara perempuan gue juga di situ, sepupu perempuan. Akhirnya dalam hati gue nih kenapa dia malah cerita, nanti malah takut yang lain gitu kan. Ternyata bang, setelah diceritain ke nyokapnya, ke bibi gue itu, bibi gue ternyata diteror juga. Baru ngomong juga. Iya. Jadi beberapa kali sampai klimaksnya itu dia kalau mau tidur itu, ini klimaksnya ya, walaupun sebelum kejadian klimaks itu beberapa kali sempat diteror juga. Cuma yang paling klimaks itu
bibi gue cerita waktu dia mau tidur abis sholat isya gitu kan. Jadi dia ngelihat, jadi pintu kamarnya itu pintu biasa kayu, terus di atas pintu kayunya itu ada tirainya. Jadi kalau dia nggak mau nutup pintu kayunya ya tirainya aja yang dijatuhin gitu. Gitu, tirai transparan tau kan ya, gitu ya. Bibi gue cerita waktu itu setelah dia sholat isya dia mau tidur, itu dia pintunya nggak ditutup. Jadi cuma tirai transparan aja yang buat supaya nyamuk nggak masuk gitu loh. Nah, terus pas dia lagi mau tidur, mau merem, kok dia kayak ngelihat itu dari seperempat mata yang ketutup itu, dia ngelihat ada anak perempuannya, saudara sepupu gue yang perempuan tadi tuh, palanya masuk ke celah tirai itu, gitu. Kelihatan cuma palanya doang. Terus habis itu posisi palanya memang nggak ngelihat ke arah bibi gue, jadi posisi palanya itu ke depan aja begitu. Cuma pas bibi gue cerita, dia ngelihat nih kok ngapain kayak gini gitu loh, nggak kayak biasanya. Nah, terus pas bibi gue lagi bertanya-tanya, merinding gue, lagi bertanya-tanya dalam hatinya nih, kenapa nih anak gue kok begini gini kan? Karena wujudnya anaknya kan, anak perempuannya. Pas dia lagi bertanya dalam hati, tiba-tiba posisi wajah kepala yang begini, tiba langsung begini bang, langsung begitu ke arah mukanya bibi gue. Bibi gue main saling lihat-lihatan gitu loh, langsung tiba-tiba melek, melotot gitu kan, saling lihat-lihatan. Nah, yang diceritakan bibi gua, jadi wajahnya itu kepalanya mirip, benar-benar totally mirip kayak anak perempuannya, gitu loh, yang kembar itu. Cuma matanya merah, terus kulit mukanya itu agak hitam gitu. Tahu nggak posisi pas tiba-tiba pala ini langsung nengok ke bibi gua gitu, itu kayak posisi kepala kayak orang lagi jikir, jadi begini-begini. Wah, epic itu bang. Gue nggak bisa ngebayangin kalau gue jadi bibi gue saat itu. Jadi karena keluarga bibi gue tuh agamanya jempol banget kan, ibadahnya rutin, segala macam rutin lah, sholat wajib, sholat sunnah gitu, semuanya rutin. Bibi gue baca-baca tuh, dia waktu cerita ngumpul itu sama kita, akhirnya baca nih ayat kursi. Itu kan dalam hati kan ya keyakinan kita ayat kursi pasti dia hilang kan. Kita baca tuh ayat kursi, dia malah ikutan baca. Dia malah ikutan baca bang, suaranya suara laki-laki. Suara laki-laki. Dia malah ikutan baca dengan posisi kepala masih begini-begini. Ikutan baca gitu. Sampai ayat kursi itu selesai masih begini-begini terus. Sampai akhirnya bibi gue tuh langsung beraniin diri kayak dalam hati kok nggak mempan gitu loh. Dia langsung tutup mata, langsung baca-baca dalam hati apa yang dia bisa baca gitu kan. Buka lagi seperempat matanya ngelihat udah nggak ada. Hilang. Nah ini posisi tidur bibi gue ini ke arah kanan gitu. Nah di belakang badannya itu lemari baju sama celah buat jalan lah gitu. Nah pas dia ngelihat, udah nggak ada, gitu kan. Dalam hati bersyukur dong, alhamdulillah. Walaupun dalam hati bertanya-tanya, ini siapa nih gitu loh, ini kok kayak gini gitu loh. Yang dia pikirin saat itu jangan sampai digangguin ke anak-anaknya gitu loh. Cuma masalahnya dia belum tahu kalau anak-anak ini sama termasuk gue juga udah kena gitu kan. Nggak taunya bang, pas dia mau balik badan begini, dia pengen hela nafas gitu, ada di sampingnya bang, begini-begini. Kacau ya. Ada pindah di samping belakang badannya. Dengan posisi yang sama, begini-begini terus. Gitu loh. Mata merah, wajahnya hitam. Wah, udah tuh. Itu bibi gue pingsan itu. Kejadian itu bibi gue pingsan. Nah, dari kejadian itu, pas bibi gue ceritain tuh kita lagi pada ngumpul, ya udahlah kita mau gimana juga, masa ya kita mau pindah gitu kan. Sementara masa ya gue mau pindah ke Depok, padahal sekolah gue belum selesai gitu loh. Maksudnya, ya udahlah mau gimana juga gitu kan. Akhirnya bibi gue pesan, udahlah sebelum tidur kita wudu gitu kan. Terus baca ayat kursi, Al-Falaq, Anas segala macam gitulah buat doa sapu jagat lah gitu ya. Buat pagerin diri kita. Udah kita ikutin gitu kan. Udah kayak biasa lagi normal. Pas hari-hari selanjutnya gue udah nggak jalan barengan sama dia lagi tuh. Karena udah agak lama dan gue juga nggak ngelihat dia muncul lagi gitu kan. Jadi ya udahlah gue berangkat belakangan lagi gitu loh. Mereka tetap jam 7 pagi, gue jam 8:30 baru jalan. Nah pas gue mau mandi saat itu,
gua ngerasa ada orang bolak-balik mondar-mandir di depan pintu kamar mandi. Jadi kalau pintu kamar mandinya tuh gini, pintu kamar mandinya seng, tau kan ya? Yang yang besi gitu, aluminium, dan jendela aluminiumnya itu yang kaca akrilik yang ada gambar burungnya. Jadi kalau orang lewat tuh kelihatan siluet bayangannya gitu. Gitu. Nah, gue ngelihat gitu kan, mondar-mandir gitu. Gue pikir mungkin pembantu kali ya gitu. Gue coba positive thinking kan. Oh mungkin pembantu kali, bibi gue nyuruh pembantu karena ya siapa yang bersihin rumah gitu pagi-pagi kan semua pada jalan. Oh mungkin pembantu. Nah pas gue buka kamar mandi, gue mau berangkat sekolah waktu itu, gue bawa sepatu tuh dari kamar, gue taruh di depan teras buat siap-siap berangkat. Nah pas gue mau pakai sepatu, ada barang gue ketinggalan di kamar. Jadi gue balik lagi ke kamar, ngambil barang gue yang ketinggalan, gue balik lagi ke posisi gue naruh sepatu gue nggak ada. Kemana itu? Nah itu, gue cari-cari kan, gue waktu itu masih bisa positive thinking bang. Mungkin karena gue posisinya terburu-buru, buat ke sekolah gue harus naik kopaja gitu kan, jadi ngejar jam supaya dapat kopajanya. Oh mungkin gue lupa nih, gue masih bisa positive thinking. Gue balik lagi ke kamar, sepatunya ada di kolong tempat tidur. Hah? Ada di situ. Gitu loh. Gue masih belum ngeh lah, maksudnya masih belum sadar gitu loh. Ya udah gue ambil sepatunya, pas gue mau buka pintu, cetek gitu kan. Disitulah gue sadar, pintunya kekunci. Hah? Dari luar gitu? Jadi setiap kali bibi sama anak-anaknya ini keluar berangkat gitu kan, itu gue ikut nyamperin mereka, ikut nemenin lah mereka jalan, dan pintu itu gue yang kunci. Di situ gue langsung sadar semuanya bang, lah berarti tadi pas gue mandi gitu kan, orang lewat-lewat tuh masuk dari mana? Oh iya. Gitu loh. Di situ gue langsung baru ngeh tuh. Nah terus sepatu berarti kalau memang nggak ada pembantu kan, pintu kekunci, sepatu gue siapa yang mindahin gitu loh. Nah di situ gue kena teror lagi tuh, walaupun nggak muncul sosoknya, cuma wah kacau nih dalam hati gue gitu kan. Akhirnya gue berangkat sekolah. Nah malamnya gue ceritain ke saudara laki-laki gue itu. Terus dia bilang katanya, saudara laki-laki gue ini inisiatif, lu setuju nggak kalau kita bilang sama keluarga buat manggil smart people gitu kan? Tolak angin. Terus dalam hati gue, kayaknya jangan dulu deh gitu kan. Maksudnya kalau memang dia belum membahayakan gitu, takutnya nanti malah rame keluarga besar gitu kan. Ya nanti aja dulu gitu kan. Ya kita masih bisa kan gitu. Terus habis itu cuma nanti takutnya lu nyawan gitu kan. Kan lu masalahnya numpang di sini. Gua nggak enak nanti kalau lu nggak betah sama hal yang kayak gini, lu cerita ke orang tua lu, kan nggak enak juga keluarga gua gitu loh. Nah terus gue bilang enggak, tenang aja, gue nggak akan cerita ke yang lain-lain gitu. Lanjut tuh hari-hari selanjutnya. Terus pas hari selanjutnya berlalu gitu ya, kita ngumpul lagi, ngumpul keluarga. Jadi ada keluarga yang lain mampir, lagi pada ngumpul-ngumpul weekend gitu kan. Terus ada paman lah, kayak paman gue gitu dari keluarga ayah, ngomong ke Wak gitu kan, Wak, lu waktu hari ini gue teleponin, kok yang angkat anak lu beda ya suaranya gitu kan. Hari apa tuh gitu kan, katakanlah hari Senin, hari Selasa lah gitu kan. Jam berapa ya lu nelponnya gitu kan. Pagi-pagian lah, jam berapa, jam 8-an, jam 9 gitu. Kagak ada gitu kan, kita semua udah pada keluar, udah pada berangkat. Loh, tapi dia angkat kok teleponnya sama anak perempuan lo gitu loh. Cuma ngomongnya emang agak aneh, dia bilang ngomongnya nggak ada orang yang lain gitu. Langsung ditutup. Nah makanya kenapa nih gitu kan. Terus habis itu wah gue dalam hati langsung ingat kejadian-kejadian kemarin kan. Nggak mau tuh cerita sampai keluar ke keluarga yang lain. Oh iya gue lupa kali, nah gitu. Jadi iya emang ada anak gue kali, gue lupa gitu. Atau anak gue lupa nyampein gitu kan. Nah, telepon rumah tuh ya? Telepon rumah bang. Iya. Itu rumah kosong, nggak ada siapa-siapa tapi diangkat. Terus dia denger yang angkat itu suaranya suara si sepupu perempuan gue. Tapi suaranya datar, ngomongnya cuma begitu. Nggak ada siapa-siapa selain saya. Langsung ditutup. Gitu loh.
ini kenapa nih, makanya keluarga gue yang nelpon tuh mikir kok begini gitu kan, kenapa nih gitu kan, makanya datang tuh dia mampirin gitu loh buat nanya, walaupun memang ada apa urusan lain yang harus diomongin gitu. Cuma dari situ gue langsung ngomong lagi sama kita yang ada di rumah itu kan, nih kayaknya emang nggak beres nih gitu. Gimana nih, mau nggak? Wak kebetulan punya kenalan smart people gitu, kita minta bantuin gitu. Gitu kan, terus ya udah karena Wak gue yang ngomong kan, jadi udah tuh. Nah schedule-nya diteleponin nggak bisa besok langsung datang itu smart people, karena saking smartnya mungkin banyak urusannya kan. Iya, sibuk gitu. Pas besoknya bang, hari-hari selanjutnya, nah ini gue sama saudara sepupu gue yang laki ini udah ngerasa tenang lah. Kalau sebentar lagi ada orang yang akan ngebersihin, tanda kutip gitu ya, ngebersihin gitu kan. Udahlah tenang gitu kan. Nah pas kita lagi pede-pedenya, lagi tenang-tenangnya keluar kamar sama tuh, karena udah tahu teror-terornya jadi berdua, nggak berani sendiri. Kita mau ke kamar mandi, tiba-tiba jatuh bang. Gue sama saudara laki-laki gue ini. Gitu, karena kita nggak pernah jalan pelan-pelan karena takut ngelihat ada sesuatu di ruang tamu kan. Jadi kita kayak setengah lari gitu loh. Pas keluar kamar setengah lari jatuh. Nah pas kita sama-sama jatuh tuh ngelihat ke belakang, kepikiran kebayang nggak sama lu ngelihat kaki warnanya hitam tapi kayak tulang gitu, kurus kering tapi banyak bulu-bulunya. Bukan bulu kaki manusia ya, bulunya panjang-panjang kayak rambut. Itu menjulur memanjang dari depan pintu kamar sampai ujungnya itu di ruang tamu. Panjang banget. Di situ kita sama-sama teriak. Wah, apa aja semua kata keluar. Sampai akhirnya gua keluar, saudara perempuan gua keluar gitu loh. Udahlah nih, kayaknya harus dipercepat nih, gitu kan, harus dipercepat dipanggil si smart people-nya tadi untuk benar-benar datang ayo gitu kan. Kita udah nggak betah nih kayak gini. Nah, akhirnya datanglah hari itu, di mana smart people-nya mampir, gitu kan. Terus habis itu dia coba men-screening. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia langsung naik ke lantai atas. Nggak tahu kenapa tuh. Itu lantai atas tadi yang gue bilang tuh hampir nggak pernah ditempatin. Tapi ada setting kamar. Dia langsung naik ke lantai atas, langsung ngeliat gitu kan. Terus habis itu ke ruangan dapur, gitu kan. Terus habis itu ke ruang makan yang kecil tadi. Sampai akhirnya dia ujungnya berhenti di tengah-tengah kita ngumpul. Nah, diceritain. Terus dia sempat validasi dulu nanya gitu kan. Pernah ngelihat sosok yang begini nggak gitu. Terus penampakannya laki-laki. Terus habis itu suaranya ya suara laki-laki gitu. Pernah ngelihat nggak kejadian-kejadian itu? Nah itu emang yang sering kita lihat. Cuma sosoknya nggak pernah laki-laki kita lihatnya. Sosoknya selalu muncul itu menyerupai saudara perempuan kita di situ. Nah terus habis itu si smart people itu bilang, oh dia ngangguk aja. Terus dia bilang sosoknya genderuwo. Jadi sosok yang ada di rumah ini yang sering kemarin muncul itu genderuwo. Karena dari banyak spesimen di antara mereka cuma genderuwo yang punya skill untuk menyerupai wujud orang lain. Iya. Gitu. Oke. Ya gue nggak tahu kan, percaya aja gitu loh. Karena smart people yang nyampein ya kan. Cuma si genderuwo ini nih yang punya skill yang spesimen lain nggak punya, yaitu menyerupai orang lain. Nah dari situ kita baru make sense nih. Oh ternyata kemarin itu yang sering muncul itu genderuwo sosoknya. Pantesan yang langsung ke flashback yang kita jatuh itu kaki hitam, panjang terus bulu-bulu itu. Oh, pantesan. Wah, dari situ akhirnya dia pasang pagar goib. Jadi ditempel-tempelin di plafon, di area-area spot-spot yang menurut dia itu suka keluar masuk, suka muncul. Pasangin pagar goib, Bang. Jadi kayak ditulisin Arab, tempel. Tempel gitu. Nah, setelah kejadian itu aman, tentrem. Aman banget, tentrem, enak, hawanya jadi beda. Jadi hawanya udah kayak enak aja, ada gitu, kayak ibaratnya kayak reborn lah gitu lah. Ya kan, wis enak nih gitu. Mau kita bahkan sampai pede banget gitu loh, saking nyamannya mau ke dapur udah nggak usah temenin, aman gitu kan. Udah ngerasa seneng gitu kan. Pas gua ke dapur pun udah juga nggak ngerasa kayak ada yang ngintipin atau apa gitu, nggak ada. Mungkin ini sugesti gue juga nggak tahu ya gitu kan. Nah setelah kejadian itu aman, selesai, udah tuh ya kan.
Udah, nah gue sempet nanya, ngobrol-ngobrol lagi, ngumpul sama uak gue ini. Jadi uak gue yang ceritain banyak soal apa yang disampaikan sama si smart people-nya ini. Nah, jadi yang disampaikan sebenarnya bukan yang salah itu rumahnya. Nggak ada yang aneh sama rumahnya gitu loh. Dan nggak ada orang yang jahil juga gitu sama keluarga di sini. Tapi karena memang ada kebun di samping rumah, itu tadinya rumahnya si Uwo ini, gitu loh. Kan tadinya tuh ada kebun pisang, kebun rambutan gitu ya. Tapi dipotong, dihabisin semua untuk menjadi lahan parkir warga. Supaya mobil-mobil nggak parkir di pinggiran jalan. Jadi karena dia ngerasa nggak punya tempat tinggal, dia pilih rumah bibi gua tuh. Karena dia rasa, kata si smart people-nya ini, rumahnya adem. Gitu loh. Deket juga lagi ya. Deket ya, gitu. Tinggal sebelah doang. Tinggal mampir gitu kan, loncat juga nyampe gitu kan. Iya bener. Ya kan? Dan mungkin memang karena kondisi rumahnya lembab, terus cahaya matahari juga sedikit gitu masuk. Makanya dia stay di situ, dia demen di sini gitu loh. Nah cuma masalahnya yaitu ketika dia muncul ya ngeganggu kan jadinya. Nah terus sampai kita juga nggak habis pikir tuh. Jadi uak gue bilang, dia punya nama loh, gitu kan. Oh, namanya apa tuh? Namanya Hasane. Nah, dari situ Bang. Jadi, yang nggak habis pikir juga karena masih anak kecil kan, percaya-percaya aja gitu kan. Wah, ada namanya gitu. Selama ini kita pikir namanya udah genderuwo aja gitu kan. Oh, dia ada namanya, Hasane namanya. Keren juga. Kita berpikir nih, dari Jepang atau gimana gitu. Hasane gitu kan. Gitu loh. Sempet berimajinasi juga gitu, apa dia punya pedang juga di belakang gitu, pendekar-pendekar dari Jepang. Sempat kita bully juga waktu itu Bang gitu. Iya. Ya kan sekeren itu namanya gitu loh. Ya udah setelah dari situ tuh, oh iya begitu ya, oh ya udah. Terus wah gue nyampein udah nggak ada nih, udah dipagerin, udah jangan takut lagi gitu kan. Udah selesai tuh Bang, sampai gue lulus pun nggak ada gangguan. Nah, pas SMA gitu ya, kuliah, baru tuh pada nongkrong lagi di situ, keluarga besar, rame gitu kan. Nah, pas gue waktu itu ikut mampir ke sana bareng sama keluarga gue ngelihat ini rumah, kok udah beda tampilannya. Jadi udah terang banget gitu loh, kayak tadinya kan ada banyak kontrakan di depan rumah itu tuh, rumah bibi. Jadi udah nggak ada kontrakannya, udah dibikin kayak lahan buat taman gitu loh. Jadi udah beda banget lah rumahnya gitu loh. Dari dulu gua kesana gitu waktu itu. Nah pas itu gue tanya ke saudara sepupu laki-laki gua, ini rumah direnov ya gitu kan? Iya udah lama Wan direnov gitu kan. Oh gitu. Terus di atas juga udah rapi, udah dibersihin gitu kan? Enggak, di atas masih kayak dulu, masih sama tampilannya. Karena kan nggak ada yang nempatin juga gitu. Tapi yang di bawah doang direnov berarti. Iya di bawah doang. Nah terus gue coba ngelongok ngeliatin ke dapur. Mampus loh. Udah nggak ada tulisan Arabnya. Terus habis itu gue cari spot-spot yang gue masih inget kan. Udah nggak ada nih di ruang tamu juga tulisan Arabnya. Terus gue langsung nyeletuk, gue nanya. Sini deh. Lu masih diganggu nggak? Iya balik lagi dia. Ujungnya balik lagi? Balik lagi Bang. Karena waktu direnov. Iya. Wah gue ini lupa ngomong sama tukang bangunannya. Jangan sampai yang ada tanda-tanda Arab gundulnya itu tuh dibuang atau gimana gitu loh. Kebetulan juga smart people itu juga udah nggak ada, udah meninggal. Innalillahi. Jadi udah nggak bisa lagi kan minta tolong ke dia atau gimana gitu loh. Nah udah dari kejadian itu, udah tuh habis itu saudara laki-laki gue bilang, ya habis mau gimana lagi? Terus habis itu gue tanya, terus terornya masih sama kayak dulu? Ya masih begitu gitu kan. Cuma udah nggak menyerupai si saudara perempuan. Justru sekarang menyerupai nyokapnya. Jadi kayak waktu itu saudara laki-laki gue cerita tuh, dia pulang tahlilan di rumah tetangga. Habis Isya tuh, balik ke rumah gitu kan. Masuk ke dalam rumah, kayak biasa. Assalamualaikum. Ini jadi posisi pintu kalau mau masuk sampingnya ini ruang tamu nih. Yang tadi gue ceritain gelap terus itu. Dia masuk gitu kan, Assalamualaikum. Langsung ada yang nyaut, Waalaikumsalam. Tapi suara nyokapnya. Ya dia nggak aneh dong gitu kan. Jalannya arahnya ke sini, terus ke sini ke kamar dia. Gitu.
Nah, terus habis itu sempat ditanya juga dari suara itu setelah Waalaikumsalam, nyautin juga dia, nanya dari mana, gitu kan? Tahlilan di rumah tetangga, gitu kan? Kata saudara laki-laki gue. Iya. Terus dia masuk ke kamar, gitu kan? Naruh sejadah segala macam. Dia bawa berkat tuh, masuk ke dalam kamar nyokapnya. Pas dia masuk dalam kamar nyokapnya, terus habis itu dia tanya, tadi ngapain mak gitu kan di ruang tamu? Pas aneh masuk ke dalam tadi? Enggak, dari habis maghrib di kamar. Wah, dari situ kena lagi dia. Tadi ada yang nyautin kok, Waalaikumsalam. Suaranya suara emak kok gitu kan. Terus nanya juga tadi dari mana gitu. Enggak, dari tadi tuh di dalam kamar dari habis maghrib gitu kan. Ini aja mau nungguin pulang dulu gitu kan, baru kalau kita pada keluar gitu. Nah, terus tadi siapa ya gitu kan? Ya nggak tahu, si Hasani kali gitu. Jadi singkat ceritanya Bang, setelah direnov itu terornya ada lagi, mereka kayak udah biasa gitu loh. Oh, udah terbiasa. Udah terbiasa gitu loh, karena ya udahlah gitu kan, mau diapain juga gitu kan. Yang penting selama lu nggak gangguin kita gitu kan, bikin kita jadinya nggak bisa tidur, nggak nyaman atau sampai sakit, udah lu tinggal aja gitu. Sampai akhirnya mereka begitu. Jadi, tapi rumah Bibi masih ada nih? Masih sampai sekarang. Masih. Berarti tuh si Hasani ini masih di sana tuh? Masih. Sekarang masih di situ. Masih? Ada di situ lagi. Gokil. Gitu. Terus gue juga udah kirim beberapa spot lokasi foto. Gue udah kirim ke Rara tuh. Oh iya. Itu spot-spot dia sering muncul. Dan hawa-hawa yang nggak enak di situ. Nah, gini, gue penasaran sama saudara perempuannya nih, yang sering diserupai. Ada cerita nggak dari? Dia justru nggak ada, nggak pernah ngeliat. Anehnya gitu. Anehnya dia nggak pernah ngeliat. Gitu loh. Dia cuma takut karena dengar cerita dari itu saudara laki-lakinya sama dari nyokapnya gitu. Bener-bener nggak pernah? Nggak ngeliat. Satu pun nggak? Nggak ngeliat. Jadi kayak dia tidur sendirian di kamar gitu, biasa aja. Nggak ada teror apa-apa. Cuma memang dia ngerasa hawa yang nggak enak kalau ke dapur. Terus kalau ngelewatin tangga buat ke atas. Gitu loh. Itu dia ngerasa hawanya nggak enak. Tapi dia nggak pernah sampai ngeliat sosok itu gitu. Nah ini kan pas sempet dipagerin itu, udah nggak ada lagi nih teror nih atau gangguan dari si genderuwo ini. Itu berapa tahun tuh, Bang? Lama itu. Karena dipagerinnya itu kan waktu itu SMP kelas 2. Terus sampai lulus kan? Sampai lulus ya kan, habis itu SMA. Pas kuliah lagi itu gue baru sempet main lagi ke sana. Pas kuliah lu baru pas kuliah itu semester awal tuh baru sempet main lagi ke sana, ngumpul bareng keluarga di sana. Nah di situ saudara laki-laki gue baru bilang katanya udah lama direnov. Jadi kemungkinan udah bertahun-tahun lah. Nah itu kan sebelum lo pindah ke situ kan tadinya tuh kebun dulu ya, kebun dulu. Nah sempet kan waktu masih kecil ya udah ngerasa nggak enak lah ya tinggal di situ. Pernah ada cerita gak sebelum kejadian jadi lahan parkir itu ya, yang masih kebun itu dari Bibi atau saudara laki-laki lo? Kejadiannya itu yang tadi gue bilang, nyokap gue tuh kalau ke dapur suka ada yang ngintipin. Oh iya, nyokap. Jadi kayaknya waktu dia si Uwo ini punya tempat tinggal, kayaknya dia juga udah sering mampir berarti kan, gitu loh. Oh iya. Iya kan? Karena pada saat tadi gue cerita nyokap gue ke dapur, dia ngerasa kayak ada yang ngintipin. Itu kan posisinya gue masih kecil banget waktu itu, ya kan, masih SD. Terus habis itu, ya itu kebun masih banyak, ada kandang sapinya juga. Artinya kan nih logika kita dia udah punya tempat tinggal, tapi masih mampir gitu loh. Iya. Nah, iya kan? Emang bisa mampir juga sih, mana aja sih dia suka. Tapi nggak ada cerita dari Bibi atau saudara? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi ya kayak gitu aja. Yang kena itu justru yang keluarga-keluarga jauh yang tiba-tiba main gitu mampir. Kalau warga sekitar ada nggak cerita? Warga sekitar di sekitar kebun itu iya ada. Oh ada. Jadi kalau udah habis isya itu kebun itu sepi Bang. Siapa yang mau main di kebun sih? Gitu. Iya. Kan biasanya anak-anak ada yang main petak umpet gitu loh. Ya kan di zaman itu sepi, tapi karena memang disepiin gitu loh. Sepi bukan karena memang sepi, tapi disepiin. Memang ada peraturannya dari warga gitu kan di sekitar situ. Karena beberapa kali sempat ada yang kesurupan.
mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Di kebun itu. Di kebun itu gitu kalau udah setelah Isya gitu. Karena tuh kebunnya luas Bang, cukup luas. Terus habis itu ada kandang sapinya juga, ada kandang ternak gitu loh. Di tahun itu, tahun 2006-an itu. Jadi penerangannya cuma lampu kuning udah gitu aja. Oke. Jadi kayak gitu. Cuma yang gua nggak habis pikir, gua kan profesinya trainer ya. Biasa ngajarin orang yang nggak punya skill jadi punya skill. Gue yang nggak habis pikir itu kalau ingat-ingat kejadian itu. Tadi kan orang pintarnya bilang cuma genderuwo yang punya skill menyerupai wujud orang. Iya. Yang ngajarin siapa ya? Itu skill alami tuh, kayak Messi. Trainer udah dari gitu? bayi bisa dribble bola tuh Messi. Itu skill alami. Tapi emang bener Bang, karena kan beberapa kali kalau pernah denger gitu cerita mistis gitu ya, cerita horor, kalau genderuwo itu memang sering menyerupai, misal ya kalau misalkan ada istri sama suaminya lagi kerja, tiba-tiba pulang lagi, padahal suaminya baru-baru udah kerja gitu kan, bahkan sampai berhubungan badan gitu kan. Bisa aja sih tetangganya. Tapi ini wujudnya sama ya? Iya, menyerupai suaminya. Hingga sampai berhubungan badan gitu. Dan bahkan ada cerita sampai punya anak dan genderuwo. Apa maksudnya itu? Anaknya setengah manusia, setengah genderuwo. Bukan setengah dewa ya. Soalnya bulunya banyak tuh. Jadi kalau punya temen yang bulunya banyak. Bisa jadi ya? Iya, anak Hasane. Anak Hasane. Iya, anak kayak Hasane. Oh, editor gue, iya betul, bulunya banyak. Bulunya banyak ya. Yang gue tahu juga kalau genderuwo pengen muncul itu ada bau kentang loh. Hah? Bau kentang. Ini beneran ini? Beneran. Tapi waktu itu gue nggak pernah nyium sama sekali. Tapi berita-berita yang beredar di masyarakat, kalau genderuwo itu mau datang, biasanya bau kentang. Kayak di video sebelumnya gue tuh, Explore di UI. Kan abang gue sempat ceritain titik di mana suka ditempatin genderuwo itu biasanya suka bau kentang gitu. Abang tahu kenapa bau kentang gitu? Pernah tahu gak sih? Nggak tahu juga. Lu pernah tahu, Ra? Iya, kenapa bau kentang gitu loh. Kenapa ya bau kentang? Makanya nggak tahu. Apa dia hobi kentang gitu, makanya dibawa. Sering ke McD deh. Sering ke McD. Makan kentang goreng. Iya kan, kenapa nggak bawa yang lain gitu loh. Iya. Kenapa harus kentang gitu. Selama dia, selama pas dipagerin itu, si genderuwo itu tinggal di mana ya? Oh, itu nggak tahu deh. Nggak tahu. Mungkin mampir di tempat tetangga yang lain gitu kan. Salah gak sih gue nanya? Ya enggak dong. Enggak dong. Enggak. Penasaran gue, kesian dia. Iya. Nggak ada tempat tinggal ya. Nomaden ya. Kesian juga sih si Uwo. Tapi kan sekarang dia udah punya tempat lagi. Balik ke rumahnya dulu. Iya. Gitu. Tidur di kamar kosong? Enggak. Nah, dia itu terornya itu udah nggak se-ekstrim dulu. Oh, ini mungkin karena udah terbiasa kali ya. Karena dia mungkin takut juga kan, ntar kalau gue macem-macem gue dipagerin lagi kan gitu. Oh, iya. Jadi kayak dia udah jaga diri juga, sadar diri juga mungkin. Jadi yang teror-teror yang sering didengerin itu kayak kalau tengah malam orang pada keluar sholat tahajud tuh di atas kayak ada aktivitas di lantai atas, gitu. Kayak entah suara orang jalan, pintu ketutup. Gitu. Kemungkinan si Uwo itu, Hasane itu. Iya sih. Jadi kayak udah dari situ ya berjalan bertahun-tahun jadi kayak udah biasa. Sampai uak gue pun juga dalam hatinya, udah lu kalau mau tinggal gitu, cuma jangan macem-macem gitu. Kayak udah diomel-omelin lah justru malah. Jadi kepikiran. Tapi perasaan gue pada saat dipagerin si Hasane ini tidur di kebun Bang. Udah nggak ada kebun Bang? Maksudnya di parkiran Bang. Iya. Parkiran? Di dalam mobil ya? Iya, nggak tahu. Udah lah ini daripada makin melenceng nih sama Bang Azwan. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya nih lebih lengkap lagi mengenai cerita yang tadi dibawain sama Bang Azwan, apalagi daerahnya ini masih di Jakarta ya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan tuh. Siapa tahu teman-teman ada yang mungkin ciri-cirinya rumahnya dekat situ, bisa komen atau bisa DM ke Instagramnya Bang Azwan. Ada di mana Bang? Ada di Coach Azwan Z. Itu dia. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Dan hati-hati nanti dihipnotis. Oke, Bang Azwan, thank you banget udah datang kesekian kalinya di Lentera Malam. Makasih banyak. Gue rasa cukup untuk video kali ini. Gue Jambal dari Lentera Malam dan Bang Azwan Hipnoterapi. Anjir. Pamit. Bye.